Lokataru bongkar kontroversi penangkapan Del Pedro Marhaen, larang HP hingga matikan CCTV. Upaya penangkapan paksa terhadap Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen, memicu gelombang kritik dari kalangan sipil. Del Pedro Marhaen adalah Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah lembaga advokasi hak asasi manusia yang didirikan oleh Haris Azhar. Ia dikenal sebagai aktivis HAM yang vokal menyuarakan isu demokrasi, kebebasan sipil, dan perlindungan masyarakat sipil dari kriminalisasi. Del Pedro ditangkap oleh aparat Polda Metro Jaya pada Senin malam, 1 September 2025, di kantor Lokataru Foundation. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisham, dia ditetapkan sebagai tersangka penghasutan karena diduga mengajak pelajar, termasuk anak di bawah umur, untuk melakukan aksi anarkistis, menyebarkan informasi elektronik yang dianggap provokatif dan menimbulkan keresahan, dan melanggar sejumlah pasal, termasuk pasal 160 KUHP, UU ITE, dan UU Perlindungan Anak. Namun, upaya penangkapan itu penuh kontroversi. Dalam pernyataan resminya, Lokataru mengungkap dugaan pelanggaran prosedur oleh aparat Polda Metro Jaya, mulai dari larangan akses komunikasi, penggeledahan tanpa surat resmi, hingga perusakan kamera pengawas di kantor mereka. Penangkapan yang berlangsung pada Senin malam, 19, pukul 22.45 WIB itu disebut berlangsung tanpa penjelasan hukum yang jelas, menambah sorotan terhadap praktik penegakan hukum dan kebebasan sipil di Indonesia. Tim advokasi Lokataru, Fian Alaidrus menceritakan penangkapan terhadap Del Pedro di kantornya kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Telah dijemput secara paksa oleh aparat kepolisian daerah Metro Jaya di kantor Lokataru Foundation yang beralamat di Jalan Kunci nomor 16, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, kata Fian. Fian menyebut saat itu ada sekitar 7-8 anggota kepolisian dari Subdit Kamnek di Treskrimum Polda Metro Jaya yang melakukan penjemputan paksa. Pada saat penjemputan, pihak kepolisian menyatakan telah menyiapkan sejumlah dokumen administrasi termasuk surat penangkapan. Namun, Del Pedro Marhaen menanyakan legalitas dokumen tersebut serta pasal-pasal yang dituduhkan, menunjukkan adanya ketidakjelasan atau minimnya informasi awal terkait prosedur hukum yang berlaku, ujarnya. Ketika itu, kata Fian, Del Pedro meminta untuk didampingi kuasa hukum lantaran pasal yang dituduhkan belum dipahami sepenuhnya dan sebagai bentuk upaya pembelaan diri dan perlindungan terhadap martabat kemanusiaannya, human dignity. Bahwa terjadi perdebatan terkait administrasi penangkapan dan pasal-pasal yang dituduhkan. Pihak kepolisian kemudian menyarankan Del Pedro Marhaen untuk mengganti pakaian, dengan janji penjelasan terkait surat penangkapan dan pasal yang dituduhkan akan diberikan di kantor Polda Metro Jaya, serta akan didampingi kuasa hukum dari Del Pedro Marhaen, tuturnya. Namun, kata Fian, saat Del Pedro mengganti pakaian di ruang kerjanya, ada sejumlah polisi yang mengikutinya. Saat Del Pedro Marhaen mengganti pakaian di ruang kerjanya, ia diikuti oleh kurang lebih tiga anggota kepolisian dengan intonasi yang mengarah pada intimidasi, ucapnya. Bahkan sebelum penetapan status tersangka dan penjelasan pasal, hak konstitusional dan hak asasi manusia Del Pedro Marhaen dibatasi, termasuk larangan menggunakan telepon untuk menghubungi pihak manapun dan perintah langsung menuju kantor Polda Metro Jaya, sambungnya. Menurut Fian, tindakan intimidasi, pembatasan hak konstitusional, dan pengabaian prinsip-prinsip HAM terlihat nyata, termasuk larangan komunikasi dengan kuasa hukum dan tidak adanya kesempatan untuk memberi informasi kepada keluarga, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran prosedur hukum dan hak asasi. Bahwa pihak Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan kantor Lokataru Foundation tanpa disertai surat perintah penggeledahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Petugas memasuki lantai 2 kantor secara tidak sopan dan melakukan penggeledahan, serta merusak atau menonaktifkan CCTV kantor, yang berpotensi menghilangkan bukti dan menimbulkan kerugian hukum, ucapnya. Fian Alaidrus juga menerangkan seorang staf Lokataru Foundation bernama Muzaffar Salim juga ikut ditangkap.